Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menghadapi Perkembangan Zaman Melalui Penguatan Ideologi Pancasila. Adapun nama-nama kelompok 6 yaitu Muhammad Lukman, Ebit Saputra, Oktavia Marapan, Wahyu, dan saya sendiri atas nama Mas Rijaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Poin pertama yaitu Pancasila merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan ideologi negara karena di dalamnya terdapat nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas warga negara Indonesia dan ingin diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Kemudian yang kedua, Pancasila merupakan 5 dasar yang disepakati bersama oleh bangsa Indonesia. Disepakati bersama dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut merupakan kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu sebagai perjanjian luhur bangsa. Kemudian poin ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana telah saya jelaskan pada poin pertama. Kita pindah ke slide berikutnya, yaitu pengaktualisasian Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, ia berperan dan berfungsi sebagai dasar dan sekaligus tujuan dari berbagai bidang kehidupan yang terus berkembang seirama dengan perkembangan aspek masyarakat dan perubahan zaman dari masa ke masa. Kemudian yang kedua, Pancasila merangsang dan sekaligus menjiwai dinamika kehidupan, sedangkan pada waktu yang sama, dinamika kehidupan itu merangsang dinamika internal yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk mengembangkan jati dirinya. Kemudian saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Jadi, dampak positif dan negatif dalam menghadapi era globalisasi, sistem pemerintahan semakin terbuka dan terciptanya demokrasi, ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selain itu, globalisasi bisa meningkatkan produktivitas kerja masyarakat dan mendorong peningkatan gerak sosial masyarakat. Dan juga bisa memudarkan rasa nasionalisme dan rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri. Ini juga akan memunculkan kesenjangan ekonomi dan benturan budaya di masyarakat. Tantangan ateisme di Indonesia. Ateisme di Indonesia mulai tumbuh dari kalangan muda yang pada dasarnya berminat mempelajari apapun, termasuk aliran-aliran pemikiran tertentu yang sangat tinggi. Banyak kelompok-kelompok kajian yang mereka bentuk di dunia maya, karena di dunia maya mereka lebih merasa bebas untuk mengutarakan pemikiran ateismenya. Mereka dapat berdiskusi dan bertukar pikiran dengan bebas tanpa rasa takut. Di dunia maya, para ateis dapat memakai identitas palsu, sehingga mereka semua merasa bebas beradu argumen melawan agama dan tanpa perlu takut dengan ancaman diskriminasi dan kekerasan fisik. Oke, berbicara tentang tantangan kapitalisme. 1. Dalam sistem kapitalisme, kebebasan individu adalah sesuatu yang sangat diagungkan. Kedua, salah satu kebebasan tersebut adalah kebebasan memiliki harta. Ketiga, kapitalisme tidak membatasi jumlah harta yang boleh dimiliki individu dan tidak membatasi cara mendapatkan harta tersebut, termasuk dalam masalah kepemilikan umum. Individu dalam sistem kapitalisme boleh menguasai kekayaan alam seperti barang, tambang, energi, hutan, dan sebagainya. Keempat, kelompok kapitalisme didukung negara barat untuk menjajah negara lain secara politis, ekonomi, budaya, dan militer untuk menguasai dan mengeruk kekayaan alamnya. Adapun tantangan individualisme, yang pertama tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan sikap individualisme ini, yang merupakan pengaruh teknologi
yang didukung oleh tempat tinggal dan lingkungan tempat berasalnya. Yang kedua, keramat tamahan yang merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia mulai tidak didukung oleh individu-individu yang memiliki sikap individualisme. Upaya penguatan ideologi untuk menghadapi tantangan globalisasi dan ideologi besar dunia. Yang pertama, untuk mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi besar dunia yang digunakan oleh Indonesia, perlu adanya pembelajaran yang mendalam untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, dengan metode pembelajaran pendidikan Pancasila yang efektif, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, meningkatkan wawasan Pancasila, dan menjadikan Pancasila sebagai keteladanan, sehingga mampu memperkokoh dan mempertahankan eksistensi ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Kesimpulannya, di era perkembangan dan kemajuan globalisasi yang semakin pesat saat ini, menimbulkan berbagai macam tantangan yang berpotensi mempengaruhi ideologi Pancasila. Tantangan itu selain hadir dari dampak negatif kemajuan globalisasi itu sendiri, juga muncul dari berbagai ideologi besar dunia seperti ateisme, individualisme, dan kapitalisme. Tantangan-tantangan ini perlu dihadapi dengan penguatan ideologi Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Penanaman nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan metode pembelajaran pendidikan Pancasila yang kreatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan mengubah cara belajar, membuat peserta didik dapat memahami nilai-nilai ideologi Pancasila dan meningkatkan wawasannya akan ideologi Pancasila. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 6. Lebih kurangnya kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.